got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apakah Rohingya disebut kejahatan genosida dan apa status dari pengungsian Rohingya dan jelaskan dasar hukum menurut hukum internasional tersebut. Untuk menganalisis apakah tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya di Myanmar termasuk genosida atau bukan, kita perlu mengamati 2 hal, yaitu actus reus atau tindakan jahat dan mens rea atau niat jahat. Dalam tindakan tersebut, pertama, actus reus genosida adalah sebagaimana tercantum pada pasal 2 Konvensi Genosida 1948 dan pasal 6 Statuta Roma 1998 yang telah dijabarkan di atas. Saat ini banyak versi terkait apa yang seharusnya terjadi di Myanmar di berbagai media sosial, namun sebagian besar media tersebut memberitakan bahwa telah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan dalam jumlah besar terhadap etnis Rohingya tersebut, yang mayoritasnya beragama Islam. Apabila hal tersebut memang benar adanya terjadi, maka setidaknya unsur dalam butir A, B, dan C, pasal 2 Konvensi Genosida 1948 dan pasal 6 Statuta Roma 1998 telah terpenuhi. Yang kedua, yang harus benar-benar diperhatikan adalah mens rea. Penting untuk dibuktikan bahwasannya tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya tersebut adalah tindakan terstruktur yang memang diniatkan atau dolus spesialis untuk menghabisi etnis Rohingya tersebut secara keseluruhan, maupun sebagian. Membuktikan mens rea memang bukan merupakan hal yang mudah, terutama dalam kejahatan genosida. Hakim pada Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda atau International Criminal Tribunal for Rwanda atau ICTR pada kasus Akeyesu menyatakan bahwa untuk dapat dituntut atas kejahatan genosida, sebuah perbuatan harus dilakukan terhadap satu atau beberapa orang, karena orang tersebut adalah anggota dari suatu kelompok. Alasannya harus spesifik, karena mereka merupakan bagian dari kelompok tersebut. Jadi korban dipilih bukan karena identitas individunya, melainkan karena keanggotaannya dalam suatu kelompok etnis, ras, agama, kewarganegaraan. Di pengadilan yang sama, hakim berpendapat bahwa mens rea atau niat untuk melakukan kejahatan genosida apabila tidak diakui oleh pelaku dapat disimpulkan dari sejumlah perbuatan, diantaranya yaitu fakta jika terdakwa sengaja dan secara sistematis menargetkan serangan terhadap korban berdasarkan keanggotaannya dalam suatu kelompok dan membiarkan orang-orang yang bukan merupakan bagian dari kelompok tersebut. Maka demikian dalam perkembangan kasus Marzuki Darusman, Ketua Tim Pencari Fakta PBB untuk Myanmar menyatakan bahwa terdapat informasi yang cukup untuk mengeluarkan perintah penyidikan dan penuntutan terhadap pejabat senior, Tatmadaw atau militer Myanmar atas kejahatan genosida tersebut. Marzuki Darusman juga menegaskan ia dan timnya menimbang bahwa niat untuk melakukan kejahatan genosida dapat disimpulkan dari penemuan yang ada. Kemudian kita akan membahas status pengungsian Rohingya. Saat ini masih belum jelas. Mereka tidak memiliki kewarganegaraan Myanmar dan oleh karena itu tidak memiliki hak untuk tinggal di negara tersebut. Mereka juga tidak dapat dengan mudah
memperoleh kewarganegaraan di negara lain karena banyak negara yang tidak mau menerima mereka. Di Indonesia, pengungsi Rohingya dikategorikan sebagai orang asing dalam keadaan darurat. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi, status ini memberikan mereka perlindungan sementara tetapi tidak memberikan mereka hak untuk tinggal di Indonesia secara permanen. Sejak November 2022, telah ada lebih dari 600 pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia. Mereka sebagian besar mendarat di Aceh dan telah ditampung di 3 lokasi berbeda. Pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat telah memberikan dukungan kepada para pengungsi Rohingya tersebut. UNHCR, Badan Pengungsi PBB, telah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya tersebut. UNHCR juga telah membantu pemerintah Indonesia untuk melakukan registrasi dan verifikasi status para pengungsi. Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi Rohingya tersebut. Namun, masih belum jelas bagaimana status mereka di masa depan. Berikut adalah beberapa kemungkinan skenario untuk status pengungsian Rohingya tersebut. Yang pertama, mereka dapat diberikan status pengungsian oleh PBB. Status pengungsian akan memberikan mereka hak untuk tinggal di negara ketiga seperti Amerika Serikat atau Kanada. Namun proses untuk mendapatkan status pengungsi ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Yang kedua, mereka dapat diintegrasikan ke dalam masyarakat Indonesia. Ini akan membutuhkan dukungan dari pemerintah Indonesia dan masyarakat setempat. Yang ketiga, mereka dapat kembali ke Myanmar. Namun, ini hanya mungkin jika kondisi di Myanmar membaik dan mereka dapat hidup dengan aman. Masing-masing skenario memiliki tantangan dan peluangnya masing-masing. Pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, dan pemerintah masyarakat setempat dan para pengungsi Rohingya tersebut sendiri akan perlu bekerja sama untuk menemukan solusi yang terbaik. Kemudian dasar hukum Rohingya menurut hukum internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan Pengungsi 1967. Konvensi ini mengatur hak dan kewajiban negara-negara terhadap para pengungsi termasuk Rohingya. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi, termasuk memberikan mereka akses ke wilayahnya, hak untuk tinggal dan hak untuk mencari suaka. Yang kedua, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Deklarasi ini menjamin hak-hak asasi manusia sebagai dasar bagi semua orang, termasuk Rohingya. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Yang ketiga, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965. Konvensi ini melarang diskriminasi segala bentuk termasuk terhadap Rohingya. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk menghapus diskriminasi rasial tersebut, termasuk terhadap Rohingya itu sendiri. Yang keempat, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966. Konvensi ini menjamin hak-hak sipil dan politik dasar bagi semua orang termasuk Rohingya. Hak-hak ini meliputi hak untuk kebebasan berekspresi, hak untuk berkumpul dan hak berserikat, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain itu, ada beberapa instrumen hukum internasional lainnya yang dapat diterapkan untuk melindungi Rohingya, seperti yang pertama, Deklarasi Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara 1983, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan 1978, Konvensi tentang Hak Anak 1989. Pemerintah Myanmar
telah melanggar berbagai instrumen hukum internasional. Ini adalah perlakuan yang terhadap Rohingya tersebut. Pemerintah Myanmar telah melakukan diskriminasi rasial terhadap Rohingya dan telah melakukan kekerasan terhadap mereka, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini sendiri telah menyerukan agar pemerintah Myanmar menghentikan pelanggaran HAM tersebut terhadap Rohingya. PBB juga telah meminta negara-negara lain untuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi Rohingya tersebut. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang kasus Rohingya, apakah dia termasuk genosida atau tidak. Makasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.